di dalam pengajian kita kitab Imam Malik Muwatta di dalam pasal yang ke-8 atau bab yang ke-8 kitab Shalatul Jamaah yang berkaitan dengan fadilahnya bagaimana salat berjamaah tersebut. Bab yang pertama, fadlu shalatul jamaah salat ala salatil fardh. Keutamaan salat berjamaah itu dari salat sendirian. Salatul fardh munfarid sendiri. Dari Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah berkata salatul jamaah tafdulu salatul fardh bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama, lebih mulia, lebih afdal dari salat sendirian 27 derajat. Nah, hadis ini kita bedah sedikit. Kata-kata sholatul jamaah. Jamaah 2 orang ke atas sudah cukup. 2 orang ke atas sudah cukup. Sholatul jamaah fardu kifayah. Yang sebagian berkata sunnah muakkadah. Dah, Nabi kita bijaksana, enggak disebut sholatul jamaah fil masjid. Waduh. Kalau bilang mesti sholat berjamaah di masjid, bahaya semuanya. Masjid semua mesti ramai. Tapi masing dikasih sama Rasulullah keringanan. Hadis-hadisnya tidak disebutkan masjidnya. Mengartikan kalau kita sholat berjamaah saja di rumah, di jalan, dalam keadaan bekerja, dalam keadaan darurat, di perjalanan, itu semuanya sah. Yang penting kita sholat berjamaah. Walaupun di dalam hadis Rasulullah SAW, "Waju'ilat biyal ardu masjidah." Allah kasih bumi untuk umatku semuanya masjid. Alhamdulillah. Bumi di mana saja, di bensin kayak, di rest area kayak, di taman safari kayak, mau sholat di puncak, mau sholat di lembah, mau sholat di sawah, jadi yang penting berjamaah. Itu keringanannya untuk umat kita, khususnya umat Nabi Muhammad. Kalau kita diberatin seperti umat Bani Israel, wah, mesti sholatnya di Soma atau Biak, tempat-tempat kanisahnya, nggak boleh ke sholat di rumahnya. Kita alhamdulillah, ujilat liyal ardu masjidah wa turbatuha tahura. Dijadikan bumi semua bisa jadi masjid, kamar kita ke, rumah siapa ke, gubuk sembahyang berjamaah bisa nggak? Rumah cakep, rumah tinggi, rumah rendah, rumah kamar kecil sama bisa. Tetap berjamaah kita sah di mana saja, di depan masjid, di depan musholla. Alhamdulillah, itu semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 27. Riwayat yang kedua 25. Apalagi kata ulama, tentunya yang berwudu dari rumah, yang datang sebelum azan itu dapat 27. 2 derajat deh. Kalau datang tahu-tahu udah sholat, enak udah, tinggal sholat doang. Tapi dia nyarinya sholat di rumah udah berwudu, datang ke masjid sebelum azan, wah dapat 2 derajat lagi deh, 27. Kalau yang 25 ya udah pas giliran sholat jamaah dia hadir, muafik sama imamnya, takbiratul ihram bareng, itu sholatul jamaah. Kalau dia sebelumnya sudah hadir dan datang dari rumahnya sudah bersih, berwudu, seperti kalau kita datang dari rumah berwudu ke satu masjid di waktu duha, seperti kita dapat umrah pahalanya. Masjid mana saja, walaupun yang disebut Masjid Quba di hari Sabtu Rasulullah atau Kamis. Tapi Masjid Quba bukan masjid yang mulia, tapi yang mulia hanya 3, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. La tushaddu rihal illa ala 3 masajid. 3 masjid manapun kalau kita datang kita sholat di situ waktunya sebelum waktu dan dia berwudu dari berjamaah, masya Allah, itu pahalanya 2 derajat tingginya, yaitu bisab'in wa 20 darajah. Begitu juga kasratul jamaah, banyaknya berjamaah, lain namanya yang berduaan doang. Iya kan? Kita berdua, ini berjamaahnya 20 saf. Oh, masya Allah,
pahalanya banyak banget. Kalau yang berdua aja mungkin yang satu lupa, yang satu nggak ingat. Imamnya sahur, makmumnya nggak negor lagi. Nah ini kurang pahala. Tapi kalau kita berjamaah banyak, begitu juga katanya masjid tadi, Masjid Nabawi 1000 rakaat, Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu pahala-pahalanya tempat-tempat yang mulia. Begitu juga banyak kathratul jamaah. Dan begitu juga kalau kita nih antara masjid dengan masjid ada yang baru, ada yang lama. Masjid yang lama lebih utama pahalanya. Dan maaf, masjid yang dibangun dengan duit yang haram sama masjid dibangun sama duit yang halal lain lagi pahalanya. Banyakan masjid sekarang banyakan duitnya duit korupsi. Nah itu semuanya ada tingkatan-tingkatannya, fadilah-fadilah, derajat-derajatnya. Yang penting kita tahu sholat berjamaah itu penting sekali. Jangan kita tinggalkan sholat berjamaah walaupun berdua dengan anak dan istri, apalagi di masjid. Laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Ini pahala-pahala besar. Dua-duanya hadis dari Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Kalimat yang keduanya kita teliti. Yang satu berkata bisab'in wa ishrina darajah. Yang satu berkata hadis Rasul bi khamsatin wa ishrina juz'ah. Bagian. Yang ini derajat. Derajat apa? Derajat syurga. Derajat tingkatan syurga. Juz'an dari bagian-bagian pahala-pahala di dalam sholatnya. Kenapa? Ada hadis Rasulullah SAW. Sholatul mar'i illa ma'aqal. Sholatnya seseorang yang diterima itu kecuali yang dia hadir dengan akalnya. Kalau dia nggak hadir, sholatnya melayang, ngelamun, pikirannya kemana? Nah, ini masih yang diterima, yang dia hadir, yang dia khusyuk, yang dia akalnya ada. Selainnya, waktu takbir dia melayang. Baca-baca melayang. Lagi sujud kali dia khusyuk. Takbiratul ihram melayang lagi. Sujud kali khusyuk. Yang dibagi bagian yang juzuk-juzuk bagian-bagian yang bagus dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hitungan amalan sholat kita yang diterima yang ada hadir akal kita, hadir hati kita. Kalau enggak hadir, begitu saja pahalanya pahala jamaah. Pahala kehadiran lebih daripada pahala orang-orang yang tidak hadir sholatnya. Lau khasya'a hada la khasya'at jawari'uh, kata Rasulullah. Kalau ini orang khusyuk katanya akan khusyuk semua anggota badannya. Jangan bergerak-bergerak, jangan menoleh-menoleh, jangan garuk-garuk, jangan dia bergerak kaki dan tangan. Itu semuanya mendapatkan dari bagian-bagian hitungan pahala-pahala gerakan sholat. Dari sukunul jawarih wa hudur al-qalb wa khusyu'. Innama as-salatu takhasyu'un wa takhaddu'un wa tamaskunun. Salat itu adalah khusyuk, sukun dan khudu' sama Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, tenang, patut, khusyuk, hadir, itulah pahala-pahalanya. Bagian-bagian sholatnya mulia. Kalau dia sholat begitu saja, nggak dapat pahala kehadiran sholatnya, dapat pahala jamaah saja. Adapun hadis yang ketiga dari sahabat Abdurrahman bin Sakhar, Rasulullah berkata, "Laqad hamamtu, aku sudah berniat mau berbuat, tetapi baru di dalam hati, baru pengen merintah kepada sahabat-sahabatnya, yang mana dia awali dengan aku bersumpah demi nyawaku di tangannya, tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nih nyawa kita di tangan Allah, bisa dibolak-balikin, bisa dimajuin, bisa dimundurin, bisa dimatiin, bisa dihidupin sama Allah. Ya, jiwa kita bisa sehat, bisa sakit, bisa maksiat, bisa taat. Dia yang membolak-balikan. Ya mughalibal qulub, tsabbit qalbi ala. Laqad hamamtu an amura bihatab. Aku sudah mau
memerintahkan kepada sahabat-sahabat mengumpulkan kayu-kayu bakar. Fayahtatib, akan dibakar menjadi unggun api. Tsumma amura bis salat. Lalu aku akan perintahkan seseorang untuk berazan dan memimpin salat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengganti Rasulullah, Zaid bin Thabit, sahabat-sahabat yang suka menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fayu'adzillah, maka dia azan dan salat berjamaah mereka. Tapi aku tsumma amra rajulan fayu'ummun nas. Aku perintahkan seseorang untuk dia menjadi imam terhadap salat berjamaah tersebut. Tsumma ukhalifa ila rijalin. Lalu aku mencari ke belakang rumah-rumah yang tidak hadir salat. Ya Allah, berjamaah. Rumah-rumah yang keluarganya enggak ada yang hadir salat berjamaah. Di sini katanya walaupun Rasulullah enggak sebutkan masjid, tapi yang dimaksud adalah masjid di sini. Yang dimaksud adalah sahabat-sahabat yang disuruh Rasulullah salat duluan dengan imam yang ditentuin, yang disuruh imam sebulan, azan, qomat, sembahyang. Aku sama seorang lagi nyari bambu kayu untuk membuat unggun api. Untuk apa? Fa'auharriga alaihim buyutahum. Aku mau bakarin rumah-rumah mereka, orang-orang yang enggak mau sholat. Di kala itu rumah-rumah orang munafik. Ya, yang mana kata Abdullah bin Mas'ud, aku kenal orang munafik, katanya kalau giliran kita sholat berjamaah di masjid dia enggak sholat. Nah itu orang munafik. Ya Allah, kita munafik semua ini. Ya, zaman Nabi begitu. Kami kenal orang yang enggak hadir sholat sama Rasul berjamaah, itu munafik. Ya, serem juga. Aku kenal Abdullah bin Mas'ud, kata orang yang enggak hadir sholat berjamaah di masjid sama Rasulullah, orang yang munafik. Rasulullah ada. Ibarat kita kalau kita ada, misalnya ada Habib Umar, waduh, istiqlal kita datang, iya kan? Iya kan begitu. Apalagi datang Rasulullah. Apalagi Rasulullah masih hidup. Enggak datang. Waduh, ini munafik benar-benar. Munafik benar-benar. Demi Allah yang nyawaku di tangannya lagi. 2 kali Rasulullah ditakut. Ya, betul-betul menekankan ini berita betul-betul penting. Ya, 2 kali sumpah Rasulullah. Di awal dia sumpah, yang kedua dia sumpah lagi. Lau ya'lamu ahadum, kalau sekiranya mengetahui seseorang di antara kalian annahu yajidu 'adwan samina, kalau dia dapetin makanan daging yang gemuk, wah, kebuli kita habis maulid, dagingnya sepahe satu nampan, waduh, enak nggak tuh? Oh, ngaji juga banyak kalau kita kalau dikeluarin nama Bang Haji satu nampan kambing sepahe, wah, yang datang berjubel-jubel di sini. Kata Rasul diumpamain begitu. Nah, au mirmatain katanya. Bila bisyah minal laham, daripada zira, tangan yang depan. Kalau kambing tangan depan paling demen sama Rasulullah. Zira'in, mirmatain, ya, yang mana sebagai kayak marma yang menjadi tongkat 2 tangan depan, itu paling enak. Kambing tangan depan bersih. Kenapa kaki belakang? Karena ada kotoran belakang. Kotoran di mana? Kotoran di belakang. Yang depan yang bagus, bersih, tangan nggak ada apa-apanya, nggak ada kotoran, nggak ada tempat tai dan lain-lain. Ya. Maka kalau sekiranya mereka tahu ada undangan yang mana disuruh makan dengan kambing yang samin, yang gemuk, atau 2 kaki tangan yang tadi bilang diberikan oleh bagus, daging cakep. Kalau kita lihat di di restoran makanan mandi, ya, mandi bukan? Tahu mandi, ya? Bukan mandi. Mandi itu kalau yang dagingnya segini, wah,
enak banget. Apalagi 1 ekor ditaruh, waduh, tinggal kita beli-beli aja. Itu pahalanya kalau kalian ini dimasukkan sesuai akalnya mereka ini. Allah. Kan maaf ya orang-orang fuqara masakin tuh kalau ada undangan yang dagingnya gede, kalau kita kebuli, wah, datang nggak? Datang. Kalau giliran sholat nggak datang, nggak ada apa-apaan. Padahal kalau engkau hadir sholat, la syahidal isya'a, dia bakal hadir sholat isya. Kalau dia tahu pahalanya seperti kalian dijamu jamuan makanan. Kalau kita ibaratin deh, kebuli dengan kambingnya gemuk, dengan 2 kaki paha depan yang bagus, yang enak dilihatnya, itu pahalanya. Orang-orang fakir miskin kan yang dipikirin makanan, yang dipikirin perut, kalau gitu. Ya, nah itu Nabi ibaratin, kalau engkau datang pahalanya lebih dari itu. Engkau dapat jamuan dari Allah, yang makanan yang lezat, yang enak, yang kambing yang segar, yang enak, yang gemuk. Nggak mau juga hadir sholat. Maka asya ya, dan isya. Kata Nabi kalau kita hadir, yang mana duluan? Asya atau isya? Faqaddimul asya. Duluin asya dulu, penting dulu perut. Duluin perut. Kata orang-orang fakir miskin, dia pikirannya makan dulu, baru sholat. Kalau dia pikirin sholat dulu, pikirannya ke makanan ntar. Ya khusyuk. Maka yang paling berat sholat katanya afdhalus sholat alal munafik al-isya wal fajr. Paling beratnya sholat sama orang munafik sholat isya dan sholat fajar. Dia kurang hadir dan bahkan nggak hadir, bahkan nggak keluar. Na'udzubillah min. Hadis terakhir dari Imam Malik dari Abu Nadhr Maula Umar bin Ubaidillah an Busr bin Sa'id, keluarkan juga oleh Imam Bukhari. Hadis tenar dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, afdhalus salati salatukum fi buyutikum illa salatal maktubah. Sebaik-baiknya salat kalian di rumah, yaitu salat sunnah. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian kuburan, nggak disolatin, nggak ada sholat sunnahnya, nggak ada sholat duhanya, nggak ada sholat witirnya, nggak ada qiyamul lailnya. Sholat rumahnya kosong dengan nur. As-sholatu nur. Sholat itu cahaya di rumah. Sholat itu rahmah. Sholat itu syifa. Ya, banyak hadis-hadis menjelaskan sholat itu bermacam-macam gunanya. Kadang-kala bisa jadi sembuhan penyakit, bisa jadi sehat. Kalau kita lemes, kita sholat, bisa jadi kenyang kalau kita sholat. Subhanallah. Maka sebaik-baiknya sholat kalian adalah di rumah kalian. Tetapi yang sunnah, jangan salah, illal maktubah, kecuali yang wajib di masjid berjamaah di awal waktu, di shaf pertama sebelum azan. Wah, dari wudu dari rumah pahalanya besar itu. Derajat-derajat, bagian-bagian nanti di dalam sholatnya, khusyuk di waktu takbiratul ihram, khusyuk di dalam rukun-rukun gauli, ya Fatihah, ruku khusyuk, i'tidal khusyuk, tumaknina, sujud khusyuk, tumaknina. Wah, ini pahalanya besar. Bisa 100% dia dapat pahala. Innamal musalli munajin rabbah. Seseorang yang lagi sholat itu sama juga orang lagi munajat sama Allah. Dia rapiin semuanya. Seperti kata Rasulullah, kalau engkau mau khusyuk seperti orang 2 soleh di depanmu lagi nilai sholatmu. Ya, anak murid lagi dites ujian sholat, gurunya 2 di depan nongkrong lagi nilai. Bagus nggak sholatnya? Pasti dia lagi mau dites. Kalau rukunya salah, kurang. Tidaknya nggak pas. Oh, takbirnya malas. Kalau kita ada ibaratin ada orang soleh 2 di depan kita yang menilai sholat kita, bagus kita sholat kita rapi, takbirnya rapi, gerakannya rapi, dia nggak berani noleh, nggak berani garuk, nggak berani melihat, pikirannya fokus kepada dalam sholat, matanya ke sujud, tahiyatnya bagus, duduk tasyahudnya bagus. Wah,
Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita isi rumah kita dengan sholat sunnah, dan insya Allah dengan kesehatan badan kita, dengan keluasan waktu kita bisa sholat yang wajib di masjid. Amin ya rabbal